Shalom, kita sudah tiba di surat Petrus yang pertama dan kita akan mempelajari, menggalinya, bahkan kita menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, masih di program Bible Everyday. Mari kita pelajari bersama-sama 1 Petrus pasal yang pertama. Kita akan baca di dalam ayat yang ke-15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Hal kekudusan itu adalah hal yang penting untuk kita lakukan di dalam kehidupan rohani kita. Kenapa? Karena Tuhan yang memanggil kita adalah kudus adanya. Itu alasan yang pertama, kenapa kita wajib hidup kudus. Sebab tanpa kekudusan kita tidak akan melihat Allah. Sebab kalau kita hidupnya tidak kudus, maka kita akan terpisah dari Tuhan. Karena Tuhan kudus adanya. Tuhan tidak bisa kompromi dengan ketidakkudusan. Itu alasan kenapa kita mesti harus hidup kudus. Tuhan rindu setiap anak-anaknya menjaga kekudusan di dalam hidupnya. Apa yang berbicara tentang kudusan dalam kehidupan sehari-hari? Tentu saja banyak sekali area yang perlu kita amati dan cermati. Kekudusan berbicara tentang bebasnya kita dari perzinahan, bebasnya kita dari perselingkuhan, bebasnya kita dari pikiran-pikiran kotor, cabul, dari mengakses hal-hal yang bersifat porno. Itu hidup di dalam kekudusan. Namun kekudusan juga berbicara soal perkataan, perkataan yang benar, perkataan yang baik, bukan perkataan yang kotor, bukan perkataan yang menipu, bukan perkataan yang merancangkan hal-hal yang jahat. Kekudusan juga berbicara soal aspek-aspek dalam kehidupan yang lainnya. Intinya adalah Anda dan saya dituntut untuk hidup di dalam kekudusan. Sebab Tuhan kudus adanya. Hal yang kedua, bicara soal kekudusan, maka di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Alasan yang kedua, kenapa kita harus hidup dalam kekudusan? Karena Dia adalah Tuhan yang menghakimi menurut perbuatannya. Apa maksudnya? Bukankah oleh iman kita diselamatkan dan bukan oleh perbuatan? Saya percaya 100% akan hal itu. Kita diselamatkan karena iman kepada Yesus, bukan karena melakukan ketetapan-ketetapan Taurat dan seterusnya. Namun bukan berarti kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan kudus. Karena justru ketika kita punya iman yang sungguh-sungguh kepada Yesus, maka tentu ekspresi hidup kita selanjutnya adalah hidup yang kudus. Kalau hidup kita cemar, hidup kita penuh dengan dosa, maka iman kita kepada Yesus itu justru diragukan. Apakah kita sungguh-sungguh beriman kepada Yesus? Mungkinkah kita berkata, kita mengasihi Yesus, tetapi dosa jalan terus? Mungkinkah kita berkata, aku mengasihi Yesus dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, tetapi kita berselingkuh, kita berzina, kita berbuat cabul terus-menerus? Tentu saja itu tidak matching, itu tidak klop. Jadi, kalau ada yang seperti itu, justru iman yang perlu diragukan. Kalau iman kita sungguh-sungguh mantap kepada Tuhan, maka perbuatan kudus pun pasti mengikutinya. Karena Roh Kudus berdiam di dalam kita, Dia memampukan kita, menuntun kita hidup di dalam kebenaran. Bukan kalau kita katakan itu. Dasarnya apa? Satu kali kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita. Sebab Tuhan akan menghakimi menurut apa yang kita lakukan selama kita di bumi. Bayangkan kalau seumur hidup kita hanya dipenuhi dengan perbuatan-perbuatan tidak kudus, betapa kita harus bertanggung jawab satu kali nanti. Jadi hal kedua, kenapa kita mesti hidup kudus? Karena Tuhan akan menghakimi kita semuanya. Kemudian yang ketiga, sebab
ayat yang ke-18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ini alasan penting kenapa saudara dan saya harus hidup kudus. Karena Anda sudah dibeli, sudah dilunas, dibayar, ditebus bukan dengan darah yang murah, tetapi oleh darah yang mahal, darah anak domba Allah Yesus Kristus, tak bernoda, tak bercacat. Ingat, Yesus menebus hidup kita dari hidup yang lama, hidup yang sia-sia, hidup yang penuh dosa, dengan tujuan memberikan kehidupan yang baru kepada kita semuanya. Ibarat yang lama penuh dengan coretan-coretan kotor, Yesus memberikan lembar yang baru. Akankah lembar yang baru ini kita isi dengan perbuatan-perbuatan daging? Akankah lembaran yang baru ini kita isi dengan perbuatan-perbuatan dosa, dengan ketidakkudusan lagi? Bukankah itu artinya kita tidak menghormati harga mahal yang sudah dibayar oleh Yesus Kristus demi menyelamatkan kita? Itu ibarat seperti anjing kembali kepada muntahannya dan babi kepada kubangannya. Anda bayangkan, babi yang kotor dibersihkan, tapi babi itu kembali ke kubangannya. Bukankah itu gambaran daripada kekristenan yang sudah tahu bahwa Yesus mati bagi kita, kita dibeli dengan darah yang mahal, kita dikhususkan, dipisahkan, dikuduskan, namun kita memutuskan untuk kembali ke hidup lama dan berbuat dosa secara terus-menerus. Itu menyedihkan hati Tuhan. Jadi hari ini saya mengajak Anda semuanya, hiduplah di dalam kekudusan. Kita bisa bukan karena kita mampu, tapi percayalah, Roh Kudus yang akan memampukan saudara dan saya. Namun keputusan tetap ada pada kita. Sebab Alkitab juga menulis di dalam ayat yang ke-14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jangan turuti, berarti kendali juga ada pada kita. Roh Kudus memampukan kita, tapi Anda dan sayalah yang harus memutuskan apakah kita mau hidup kudus ataukah kita mau kembali ke kehidupan lama kita. Tuhan berkati.